Semangat pagi rekan-rekan semua dimanapun Anda berada. Salam satu visi, satu hati, satu semangat. Apa kabar semuanya? Semoga sehat selalu dalam lindungan Tuhan Yang Maha Esa. Bertemu lagi dengan saya di briefing pagi ini di pertengahan bulan Desember, yang berarti setengah bulan lagi perjalanan kita di tahun 2022 sudah mencapai puncaknya. Berbicara akhir tahun, biasanya kita ditanya bagaimana realisasi target kita, ya kan? Karena memang akhir tahun ini identik dengan akhir dari perjalanan kita dalam satu tahun ini. Ada yang sudah tercapai targetnya, ada yang mungkin belum tercapai, dan ada mungkin yang masih di pertengahan jalan. Namun kehabisan waktu, pasti bermacam-macam jawabannya. Kemudian bagaimana dengan rekan-rekan Cun Motor semua? Sampai mana targetnya tercapai pada tahun ini? Apakah sudah tercapai ataukah masih di tengah jalan? Kalau masih belum tercapai, ayo digas. Masih ada waktu 2 minggu lagi. Ingat seperti yang saya sampaikan di briefing 2 mingguan kemarin, selama masih ada waktu, selama masih ada detik terakhir, kita harus pantang menyerah. Berusaha terus, setidaknya kita belajar bagaimana kita menjadi seorang dengan jiwa yang pantang menyerah. Selain harus tetap pantang menyerah dalam menggapai tujuan, ada hal lain lagi yang penting kita terapkan, yaitu apa? Persiapan kita. Bagaimana kita menghadapi tahun yang baru, tahun depan, tahun 2023. Apa saja yang harus kita persiapkan? Pertama, lakukan evaluasi dulu terhadap pencapaian kita di tahun sebelumnya, di tahun ini. Jangan sampai kita ini menggunakan cara yang sama. Karena kenapa? Cara yang sama pasti hasilnya juga akan sama. Sesuai dengan nilai kita. Kalau salah, coba lagi. Kalau gagal, coba lagi dengan cara yang lain. Kita harus terus mengeksplor kemampuan kita. Bagaimana cara lain kita untuk mencapai sebuah tujuan. Saat ini juga tengah ramai isu resesi yang mengancam dunia di tahun depan. Tentu kita harus melakukan persiapan untuk menghadapi hal tersebut dengan cara dan strategi yang berbeda. Kemudian yang kedua, kita harus menentukan plan minimal untuk diri kita sendiri. Apa yang harus kita capai pada tahun depan? Kita usahakan sekuat kemampuan dan sepenuh kemauan. Kalau kedua hal tersebut kita terapkan di pekerjaan, berarti sebagai karyawan Cun, kita harus sudah melakukan evaluasi mulai saat ini. Hal apa saja yang harus kita lakukan? Apakah sudah sesuai dengan targetnya? Kalau belum, yuk tahun depan ganti cara kita dengan cara yang lain, strategi yang baru. Kemudian yang selanjutnya, sebagai karyawan Cun Motor, kita harus sudah punya plan yang bagus. Saya tahu tahun depan mau jadi orang yang bagaimana. Saya kasih contoh untuk mekanik misalnya. Seperti yang kita tahu, di tahun ini, tahun 2022, mekanik kita menjadi mekanik terbaik di regional. Sebagai seorang mekanik, kita harus bisa mempertahankan hal tersebut, bisa mempertahankan prestasi tersebut. Selain mempertahankan, kita juga harus meningkatkan tentunya. Kalau sudah juara regional, berarti kedepannya tahun depan target kita harus bisa menjadi mekanik dengan juara nasional, bahkan mungkin bisa internasional. Untuk sales, kalau tahun lalu, tahun ini kita hanya bisa jualan per bulan 5, mari kita lakukan evaluasi, kemudian kita tentukan plan kedepannya. Tahun 2023 minimal saya harus bisa jualan 15 unit per bulan. Apalagi nanti di tahun depan kita akan ada program yang namanya program Sniper. Saya harap ini menjadi sebuah berita yang cukup membahagiakan, menggembirakan buat tim marketing kita. Dengan adanya Sniper ini, ya tentunya dengan reward yang sangat luar biasa. Oke, rekan-rekan semua, sekian dari saya. Semoga kita semua mendapatkan sesuatu yang baik dari briefing kita pada pagi hari ini. Sekian, selamat beraktivitas dan tetap semangat.
Beri tepuk tangan untuk Bapak Faiz Agus Junaidi. Dari penjelasan Bapak Faiz, dapat kita ambil kesimpulan bahwa untuk menghadapi awal tahun, kita sebagai karyawan Cun Motor harus segera melakukan evaluasi dan membuat plan agar tujuan kita di tahun selanjutnya dapat tercapai. Yuk Cun People, perhatikan terus nilai PAS-nya ya, karena kesempatan Best Employee kuartal 4 dan tahunan masih terbuka. Sekian briefing pada pagi hari ini, selamat beraktivitas dan tetap semangat!